Jumpa lagi dengan saya, gue 38 Vlog. Kali ini ceritanya kita akan membahas tentang karburator Jepangan yang biasanya teman-teman pasang di Vespa yang untuk racing-racingan. Nah, ini Vespa saya sih bukan Vespa racing, hanya saja untuk bagian lidahannya atau rumah lidahannya itu sudah ambiar ya. Ya kemungkinan besar mungkin ya karena waktu ya. Jadi kalau dipasangi karbu Vespa itu nggak enak ya. Jadi saya pasangi karbu Jepangan. Nah, dulunya saya pernah memasang karbu Jepangan dengan karbu yang lebih kecil. Saya pakai karbu PE24, dan yang itu yang sudah dipasangkan di Vespa saya itu PE28 ya. Nah, untuk settingan karbu Jepangan biasanya kalau lubangnya itu belum pernah diambrolkan, itu sangat susah sekali untuk dipelajari. Di bagian pilot jet dan main jetnya itu susah sekali untuk melakukan settingan ya, atau penentuan, yang dimana nanti motornya biasanya kalau digas ngok ya, atau berbet atau ya sejenisnya lah. Nah, di sini saya punya karburator yang kita akan bahas gimana sih biar caranya karbu PE kalian, PE24 atau PE26, 28 kalian tidak ngok ketika dipasangkan di Vespa yang belum dijebol lidahannya atau rumah cawukannya ya. Nah, kita perdekat saja isiannya yang biasanya saya pakai dan settingannya seperti apa. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya mempunyai beberapa pilot jet dan main jet berserta jarum-jarumnya. Kemudian ada busi. Ini ada busi walaupun tidak baru. Kemudian contohnya untuk nanti percobaan pakai PE24, 24, 28 sama aja sih untuk settingannya. Ini brandnya Goyo. Ini dulu saya pasangkan di Vespa saya. Oke, sudah. Nah, setelah bahan-bahannya sudah punya ya, biasanya kalau beli karbu untuk brand Scarlett seperti yang saya pasangkan di Vespa saya sebelumnya, yang sekarang ini saya pasang Scarlett kayak gini, PE24 atau PE26, 28 biasanya sudah disertakan pilot sama main jetnya. Double ya, biasanya juga ada jarumnya. Nah, sekarang kita akan kenali dulu mana sih yang namanya pilot jet dan main jet. Nah, di sini saya cuman berbagi, tidak ada maksud tertentu untuk menggurui atau sok pintar ya. Ini yang dinamakan jarum. Ini jarum skep ya. Nah, ini jarum skep. Nah, yang kecil panjang ini namanya PJ atau pilot jet. Nah, yang kecil ini namanya main jet. Nah, biasanya MJ, PJ. Nah, seperti itu. Teman-teman harus kenali terlebih dahulu. Kita tutup, slep biar nggak kabur. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, kalian jika beli karburator baru itu pasti nantinya akan melepas bagian atas ini karena akan memasang sling ya. Nah, di sini ada pistonnya, piston skep atau skep ya biasanya teman-teman sebutnya. Nah, ini jarumnya. Kalau teman-teman beli baru, teman-teman nggak perlu merubah sedikit pun di bagian perskepan atau jarum skepnya ini. Biarin aja di posisi standar jika karbu kalian baru. Beda halnya kalau karbu kalian itu bekasan ya, atau ya nggak tahu lah, pokoknya intinya bekasan kurang bagus. Itu perlu diperhatikan jarumnya itu untuk peletakan napnya itu biasanya teman-teman harus menaruhnya di bagian tengah. Nah, contohnya seperti ini di tengah ya. Kalau karbunya masih bagus, kelihatan layak, taruh di tengah, jangan ditaruh di bagian atas atau di bagian bawah, karena kalau penempatan kayak gitu nggak pas, nanti karbu kalian malah jadi nggak enak ya. Nah, ini kita pasangkan kembali. Kita akan lihat isi dalamannya. Set.
Biasanya ada yang pakai kunci L, ada yang pakai obeng plus. Nah, ini obeng plus kebetulan. Dilepas saja. Nah, untuk mengatasinya biar nggak ngok, nah teman-teman harus ketika beli baru nggak perlu nggak perlu dipasang di motor, dibuka dulu. Nah, di sini ada pelampung, ini yang namanya pelampung. Ini harus rata. Kemudian di sini ada jarum bensinnya. Ini nggak perlu diotak-atik lah intinya. Nah, yang perlu diotak-atik itu cuman bagian pilot dan main jetnya. Nah, yang perlu diotak-atik pilot jet dan main jetnya. Biasanya pilot dan main jetnya itu kalau ukuran karbu biasanya yang terpasang itu untuk pilotnya ini biasanya 38. Nah, main jetnya ini biasanya 110. Nah, biasanya terpasang seperti ini. Isian untuk karbu PE 24 28 itu sama ya, maksudnya sama tuh ukuran besarnya dratnya yang dipasangkan seperti sama. Nah, ininya sama. Nah, untuk mengatasi ngok itu sangat simpel sekali ya teman-teman. Teman-teman tinggal menghidupkan motornya. Kalau ibarat teman-teman pakai motor 2 tak atau dipasangkan di Vespa, cari isian main jetnya, pilot jetnya itu yang paling besar. Paling besar biasanya kalau karbu PE 28, 26, 24. Kalau 28 lah, 28 itu biasanya di angka 40. Nah, PJ-nya ini, MJ-nya, ya PJ, pilot jetnya. Pilot jetnya ini teman-teman lepas pakai obeng minus. Nah, obeng minus. Kemudian teman-teman bisa memberinya lubang. Ini lubang venturi ya. Ini biasanya jarang sekali terjadi kalau untuk motor 4 tak ya. Yang sering terjadi itu di motor 2 tak ya. Teman-teman harus melubanginya lebih besar. Nah, ngelubanginya ini teman-teman banyak cara ya. Bisa pakai ring piston yang diruncingkan, dan untuk ngelubangi, untuk ngerojok itu bisa, atau pakai seling persneleng atau seling kopling juga bisa dilubangin, digosok-gosokin biar lubangnya lebih besar. Kemudian coba teman-teman pasang di motornya. Untuk main jetnya teman-teman nggak perlu otak-atik dulu. Nah, teman-teman pasang, teman-teman hidupkan motornya. Mau langsam nggak? Langsamnya enak nggak? Ketika langsamnya enak, biasanya kalau ininya venturinya ini tidak dibesarkan, itu langsamnya tidak enak kalau di 2 tak. Khususnya di Vespa ya, itu harus perlu dibesarkan. Nanti kalau sudah dibesarkan biasanya langsamnya bisa enak. Kalau nggak dibesarkan biasanya ketika turun gas itu lama ya. Jadi nah, kalau venturinya dilubangin lebih besar, dia turun gasnya akan cepat, gitulah perumpamannya seperti itu. Jadi ini venturinya harus dibesarkan. Nah, lubang dalamnya ini nanti kalau langsamnya kurang stabil lagi, teman-teman bisa merojoknya menggunakan seling ya, yang ukurannya ya selingnya itu dirojokin terus diincengi dengan perbandingan pilot jet yang tadinya yang ibarat ukurannya 37 atau 36 yang kita rojok, perumpamaan ya ini ukuran 40. Nah, teman-teman bandingin ukuran 38 lah, coba teman-teman inceng, kan kelipatan 2 ya, diinceng. Kalau diinceng itu ibaratnya sudah kelihatan besar, coba dipasang lagi. Kalau langsamnya sudah enak, terus teman-teman coba hidupin lagi. Teman-teman blayer sampai pol gas. Blayer sampai pol gas itu teriakan atas seperti apa? Kalau teriakan atasnya itu berebet, berarti main jetnya itu kebesaran. Nah, main jetnya yang ini, yang kecil ini. Yang kecil ini biasanya kebesaran. Biasanya kalau pakai 110 atau 108 ya, ibarat ini pakai 110, teman-teman bisa menurunkannya ke 108.
Nah, biasanya sih perbandingannya seperti itu. Kalau teman-teman males untuk merojoknya, ini atau pilot atau main-jetnya males merojoknya, teman-teman bisa membelikan pilot jet yang lebih besar. Umpama ini ukuran 40, itu ngoknya sedikit atau kurang langsam lah, teman-teman bisa membelikan ukuran yang lipatannya, atau membelikan ukuran yang ibarat ini 40, beliin yang 42, 46, 48 atau 50. Nah, nanti kalau langsamnya kurang enak lagi, ini venturinya bisa teman-teman dibesarkan. Ini kita rojok itu kalau di Vespa 2 tak, kalau bukan 2 tak jangan sekali-kali untuk memperbesarkan lubang venturi ini. Ini berlaku di motor 2 tak khususnya Vespa ya, karena saya sendiri yang melakukannya, jadi saya jadi tahu ya settingannya seperti itu kalau dipasangkan di Vespa yang menggunakan membran, kemudian belum dilubangin bagian cauannya, biasanya harus dibesarkan di bagian pilotnya. Nah, kayak gitulah pembelajaran kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Nah, ini hasil jadinya ketika dipasangkan di Vespa saya ini kayak gini. Coba dinyalakan, belum dipanasin sama sekali. Dan ada juga ketinggalan, ada pertanyaan, jika motor dingin harus dicuk terlebih dahulu dan diengkol-engkol beberapa kali baru nyala. Itu tandanya pilot jetnya kurang besar. Teman-teman bisa membesarkannya lagi, begitu kira-kira. Yuk kita coba nyalakan motornya dengan settingan-settingan yang sudah saya lakukan atau sudah saya jelaskan seperti di video ini. Coba kita kickstarter. Jadi sudah tidak ngok lagi seperti yang teman-teman bayangkan. Mudah-mudahan video kali ini dimengerti dan bisa ditirukan teman-teman di rumah. Yang suka dengan video ini, teman-teman bisa nge-like, subscribe, nge-share ke teman-teman kalian, dan wassalam. Bye.